Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini saya Ronald Jalan Mutakin, nomor induk 20 200 520 208 dan kawan saya Dimas Rizky Dwi Tama dan nomor induk mahasiswa 2020052063. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari paper yang kami kerjakan, mata kuliah Civil Society, yaitu peran serta masyarakat sipil madani Indonesia dalam pengelolaan limbah padat dan bahan berbahaya. Lanjut untuk pembahasannya, itu bisa disampaikan oleh kawan Dimas. Silakan kawan Dimas. Baik, terima kasih waktunya, Ronald. Dimulai dari pendahuluan, yaitu kita membahas tentang limbah B3 yang berbahaya dan beracun. Ya. Itu adalah penemukan bisnis dan berpotensi tindakan yang mengandung B3. Maksud B3 di sini adalah yang sudah disebutkan tadi, berbahaya dan beracun, di mana disinyalir dari B3 ini berasal dari penemukan bisnis atau hal lainnya. Hal-hal semacam ini menyia-nyiakan lingkungan ya, dengan fakta bahwasanya memang B3 ini sangat berbahaya dan menyebar ke daerah tempat-tempat yang menggambarkan hubungan antara sekolah dan lingkungan masyarakat, tentunya di sini di lingkungan sosial paling bahasa gampangnya. Bisa dilanjut Mas Ronald? Lanjut lagi. Nah, di sini ada preventifnya dalam mengatasi limbah B3 tadi yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah dengan bagaimana mengelola limbah padat dan limbah berbahaya tidak mencemari lingkungan. Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan manusia seperti yang tadi dipaparkan sebelumnya. Jadi efek limbah dalam semua aspek dilihat dari bisa dilihat dari dampak kesejahteraan dan iklim sebagai berikut. Yang pertama ada dampak kesejahteraan. Efeknya itu menyebabkan penyakit dan potensi bahaya kesejahteraannya dapat ditindaklanjuti seperti adanya infeksi diare, hewan pengerat seperti tikus, bahkan banyak lainnya gitu. Dan yang kedua ada dampak ekologis. Yang ini mana lebih ke masuk ke saluran air yang akan mencemari aliran air mungkin untuk ke kolam warga atau lain-lain seperti itu. Jadi bisa dilanjut, Mas Renal. Oh, berarti untuk pengelolaannya bisa menggunakan metode reuse, recycle, dan satu lagi itu apa saya lupa itu. Bisa didaur ulang lah bahasa simpelnya. Seperti itu. Bisa dilanjut Mas Ronald? Untuk yang B bisa dibacakan. Oke, terima kasih Mas Dimas. Jadi ini pembahasan yang kedua ada peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah serta sampah yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita ketahui ya dalam hubungan antara masyarakat dan negara itu kan ada 3 kapasitas ya. Itu yang pertama sebagai suplemen di mana komponen masyarakat umum memiliki latihan untuk meningkatkan bantuan pemerintah untuk melengkapi tugas negara sebagai bantuan publik. Terus ada kedua sebagai pengganti. Ya, jadi ini bahwasanya kalangan masyarakat itu bisa menyelesaikan serangkaian kegiatan yang telah atau belum dilakukan oleh negara menurut organisasi yang melayani kepentingan daerah yang lebih luas. Dan yang ketiga ada sebagai negara penyeimbang atau kekuatan yang harusnya bisa menyeimbang atau kelompok masyarakat bisa melakukan dukungan, bantuan, kasus, dan bahkan praktik oposisi untuk menyesuaikan kekuatan dominan negara atau mungkin menjadi pembicaraan efektif di luar majelis mekanik peraturan negara. Terus juga kapasitas di atas mengasumsikan kontras dalam ketegangan yang berfokus pada eksekusi pemikiran masyarakat umum antara domain sosial atau dalam lingkaran politik. Iwan Gardono berpendapat bahwasannya masyarakat umum yang menekankan pada sudut sosial dapat menjadi rata,
sebagian besar terkait erat dengan kesopanan atau kehadiran dan klub atau pribumi ide masyarakat umum selesai untuk menarik relevansi dan pengaturan wilayah lokal. Jadi di sini peran masyarakat sipil yaitu sebagai sebagai oposisi dari pemerintah. Jadi kalau kita ketahui karena pemerintah itu kan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi apabila ada kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang mungkin dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai, mungkin kita bisa turut terlibat aktif untuk bagaimana peran kita sebagai masyarakat untuk menjadi kontrol. Oke, untuk selanjutnya, monggo Mas Dimas. Oke, Mas Donald, makasih. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari adanya pembahasan di atas bahwasannya limbah yang ada itu bisa bisa dicegah atau bisa dipreventifkan. Bentuk preventifnya itu sebagaimana bahwa adanya peran masyarakat dan pemerintah itu sendiri, seperti yang sudah diajarkan dalam matkul civil society terdahulu, bahwa masyarakat sipil pun di sini mempunyai peran. Nah, salah satu hal yang bisa diperhatikan adalah membuat kebukaan baru dalam menangani atau pengolahan limbah, khususnya limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai karya seni atau barang dagangan yang dapat ditukar dengan adanya nilai jual pastinya, dan mungkin digunakan kembali. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya limbah ini bisa dimanfaatkan kembali dengan di-reuse gitu. Seperti dalam memanfaatkan barang-barang bisnis yang bahannya dapat digunakan kembali secara efektif agar tidak menimbulkan squander yang mengumpul atau menumpuk dan menimbulkan banyak persoalan yang terjadi untuk membangun iklim yang lebih bersih lagi. Itu Mas Ronald. Oke, terima kasih. Mungkin sekian ya presentasi dari kelompok kami yang pada intinya adalah kita sebagai masyarakat sipil ya, itu bukan cuman kita hanya sebagai penikmat atau hanya manut gitu kalau kata orang Jawa ya. Tapi kita harus punya upaya juga untuk bagaimana caranya kita bisa melestarikan alam. Contohnya kalau kita bicara soal limbah atau mungkin sampah, kita bisa melakukan daur ulang agar sampah atau limbah yang mungkin pada awalnya itu merugikan, tapi bisa kita ambil untuk jadi mungkin sesuatu yang menguntungkan bagi kita dan bagi lingkungan sekitar. Oke, mungkin itu saja ya presentasi dari saya dan kawan Dimas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.